Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semangat pagi ini? Ya, saya bersyukur dan terima kasih untuk Pak Modi juga Bu Nike yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Bagi saya ini adalah anugerah yang besar. Pak Modi ini teman baik saya ya. Jadi sebelum menikah dengan Bu Nike, kami satu angkatan di STAS dan salah satu teman baik saya, saudara sekalian. Ya, saya ingat waktu kuliah itu dan karakternya terpelihara sampai sekarang. Orangnya sangat baik dan sangat rendah hati dan itu membuat saya kagum karena saya belum bisa seperti beliau gitu ya. Dan waktu itu dia suka bawa ke kampus dan Meta aku bawa sesuatu gitu ya. Saudara bayangkan dia bawain apa? Bawain pisang saudara sekalian ya. Jadi pisang, donat gitu ya. Saudara, enggak ada orang kayak Pak Modi gitu ya. Tadi saya turun dari mobil dan saya lihat masih seperti dulu, masih jaga parkiran ya. Saudara, tidak ada pendeta gembala sidang yang saudara dapat di Indonesia yang mau jaga parkiran, saudara ya. Ini ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan pagi ini dan mari kita buka Kitab Ayub pasal yang pertama. Dalam dua ibadah pagi ini, sesi pertama dan sesi kedua, saya tidak akan keluar dari Kitab Ayub. Pagi ini saya akan bicara tentang misteri kehidupan dan yang kedua, ibadah kedua saya akan bicara tentang respon yang benar menghadapi penderitaan juga dari kitab Ayub. Saudara, mari kita baca ayat yang pertama. Ayub pasal yang pertama, saudara sekalian. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang atau saya lompat aja saudara sekalian ya. Ayat yang ke-6. Ayub pasal pertama ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita baca pasal yang pertama, ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, siapa yang tidak menginginkan profil yang dimiliki oleh Ayub dan keluarganya gitu ya. Kalau saudara baca pasal pertama ayat 1, ayat yang kedua, maka saudara akan menemukan ini adalah tipe keluarga, profil keluarga yang luar biasa. Dan ini adalah profil keluarga yang sempurna. Saudara-saudara akan dapati di sana Ayub adalah orang yang kaya gitu ya. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang dan seterusnya saudara sekalian. Budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Saudara, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Profil keluarga yang diidam-idamkan. Saudara, waktu zaman dulu kekayaan itu tidak dihitung dengan jumlah mobil, tidak dihitung dengan jumlah rumah yang kita punyai, tetapi dihitung dengan jumlah ternak, jumlah budak yang dimiliki saudara. Dan Ayub itu adalah orang yang sangat-sangat kaya. Keluarganya adalah keluarga yang sangat-sangat kaya. Saudara sekalian, tidak cuma itu, tetapi kemudian Alkitab tuliskan dia memiliki istri, dan dia memiliki 10 anak, saudara sekalian. Dan saudara, ketika saudara baca dalam perjanjian lama, ketika saudara pelajari dalam perjanjian lama, ketika membicarakan anak, maka saudara sedang membicarakan tentang anugerah Allah, tentang berkat Allah. Dan saudara sekalian, Ayub tidak hanya dikaruniai 1-2 anak, tetapi Ayub dikaruniai 10 anak.
Dan saudara sekalian, ketika orang-orang di sekitarnya melihat Ayub, maka mereka akan mengatakan Ayub adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Bukan hanya memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi Allah menganugerahkan 10 anak kepada Ayub. Saudara sekalian, kemudian ketika saudara baca ayat yang keempat, ayat yang kelima, saudara akan menyimpulkan di sana seperti yang saya simpulkan, bahwa keluarga Ayub adalah keluarga yang taat beribadah. Saudara, setiap kali anak-anaknya habis melakukan pesta, dan saya tidak heran saudara ya, karena kalau orang kaya saudara melakukan pertemuan, makan-makan itu pada zaman itu sering saudara, itu biasa. Dan kemudian keesokan harinya Ayub akan memanggil anak-anaknya saudara sekalian, kemudian Ayub akan ajak seluruh keluarganya membangun mezbah, beribadah kepada Tuhan. Dan itu selalu mereka lakukan. Dan kita akan simpulkan bersama-sama bahwa bukan hanya kaya, bukan hanya keluarga yang memiliki anak, dan ini bicara tentang berkat Allah yang luar biasa, tetapi keluarga Ayub adalah keluarga yang taat beribadah kepada Tuhan. Itu ditandai dengan mezbah keluarga yang selalu dibangun Ayub dalam rumahnya. Saudara sekalian, bukan hanya itu saja. Kalau saudara baca pada pasal yang pertama, maka saudara juga akan mengambil kesimpulan seperti saya, bahwa keluarga Ayub adalah keluarga yang hidup tanpa konflik. Mau konflik apa saudara sekalian? Semua ada, semua baik saudara. Tapi tiba-tiba saudara sekalian, saya tidak perlu baca secara satu persatu, karena saya tahu kisah tentang Ayub ini adalah kisah yang sudah sangat kita tahu. Kalau saudara baca di dalam firman Allah, baca dalam Alkitab, atau kita sempitkan lagi baca dalam Perjanjian Lama, maka kalau hari ini saya tanya, ketika membicarakan tentang penderitaan, maka semua orang Kristen akan sama-sama berteriak, Ayub adalah tokoh yang paling terkenal dengan penderitaannya. Kemudian kita mungkin akan beralih ke Yeremia, kita akan beralih kepada orang yang lain, Yusuf saudara sekalian, yang mengalami penderitaan yang diizinkan Allah yang luar biasa. Nah saudara sekalian, saya tidak akan membacakan, karena saya pastikan jemaat sudah tahu semua kisah tentang Ayub. Saudara, dari semua profil yang sedang saya ceritakan tadi, Ayub adalah orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan, orang yang taat kepada Allah. Alkitab memberikan profil dia secara pribadi. Ia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah. Ia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Ia dan keluarganya suka beribadah kepada Allah. Saudara sekalian, tapi tiba-tiba saudara sekalian, saudara kalau saudara baca ayat yang ke-13, ayat 14, 15 dan seterusnya, saudara, tapi tiba-tiba kekayaannya itu lenyap. Saudara bisa baca di sana. Kekayaan Ayub lenyap. Dan itu saja saudara, yang lebih menyedihkan, yang lebih tragis, bukan hanya kekayaannya yang lenyap, tetapi tiba-tiba 10 anaknya itu meninggal. 10 anaknya mati saudara sekalian. 10 anaknya meninggal. Bukan hanya itu saja saudara, kalau saudara baca pasal 1 bagian yang terakhir saudara sekalian, saudara, Ayub mendapat sakit yang parah. Beberapa ahli teologi saudara ketika berkomunikasi dengan ahli kedokteran, saudara, mereka akan menyimpulkan kemungkinan besar Ayub mengalami kanker kulit saudara sekalian, ya, sampai dia menggaruk-garuk dengan beling saudara sekalian, dan itu ada di sekujur tubuhnya. Istri yang diharapkan saudara sekalian, istri yang diharapkan untuk menolong dia, itu tiba-tiba tidak jadi penolong bagi dia. Tetapi tiba-tiba istrinya, kutukilah Allahmu. Tidak menguatkan, saudara sekalian, tidak menguatkan, tapi malah melemahkan. Dan ini yang namanya ketiba-tibaan. Hari ini saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang membohongi jemaat gitu. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang ngomong yang baik-baik tentang kehidupan ini. Kalau kita jadi orang Kristen, maka kita akan aman gitu. Kalau kita jadi orang Kristen, kita nggak akan hadapi masalah. Kalau kita jadi orang Kristen, kita pasti kaya. Kalau kita jadi orang Kristen, kita pasti tidak akan dapat penyakit. Kita pasti akan sehat selalu. Saudara, saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang membohongi jemaat. Karena kisah tentang Ayub itu sedang mengajarkan kepada kita apa yang namanya ketiba-tibaan. Apa yang namanya babak baru dalam hidup. Saudara sekalian, tiba-tiba hidup ini berubah.
Tiba-tiba kita masuk dalam sebuah babak baru dalam hidup yang kemudian kita gini, kok begini ya? Kok tiba-tiba jadi gini? Ketiba-tibaan itu babak baru dalam hidup saudara sekalian, itu bisa saudara, itu bisa perubahan, ini kan bicara tentang perubahan hidup. Bisa saja sesuatu yang menyenangkan. Tiba-tiba saudara dapat bonus gitu ya. Yang percaya katakan amin. Tiba-tiba dapat bonus di kantor. Aduh, misalnya ya, Bu Meta, saya panggilannya Bu Meta. Bu Meta naik pangkat karena kerjaannya bagus, kedudukannya dinaikkan, gajinya dinaikkan 4 kali lipat. Saya tidak memungkiri ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan kita tiba-tiba dapat warisan. Ternyata saya ini kalau diurut-urut ternyata saya ini anaknya Jokowi gitu ya. Yang kemudian dapat, bukan anak ponaan gitu kan. Saya itu keluarganya Jokowi yang hilang, kemudian ditemukan saudara sekalian. Dan kemudian saya dapat warisan. Itu ada saja kemungkinan. Dan saudara, ketiba-tibaan itu bisa saja sesuatu yang menyenangkan gitu. Babak baru dalam hidup bisa saja sesuatu yang menyenangkan. Saudara sekalian. Menurut cerita nenek moyang saya, oma opa saya, mama saya itu saudara sekalian itu adalah keturunan dari kerajaan dari Sumatera. Dan Sumatera itu apa ya? Majapahit atau apa ya? Sumatera. Ya. Jadi saudara sekalian, dan kemudian keluarga itu ada yang berusaha mencari menulis tentang silsilah keluarga, dicari-cari gitu. Jadi katanya salah satu rajanya itu waktu dalam pelarian menikah dengan nenek saya yang Kristen, saudara sekalian. Sehingga takut untuk mengaku gitu saudara ya. Jadi kalau mengaku pasti akan dibunuh karena agamanya Kristen. Kisahnya kayak gitu. Sudah puluhan tahun saya berharap dapat warisan saudara sekalian ya. Dapat warisan anak sultan gitu kan, keturunan sultan. Saudara ternyata enggak dapat juga sampai sekarang saudara ya. Ya sudahlah, kita berharap sama Tuhan. Enggak, ini bercanda aja. Tapi cerita itu benar saudara ya. Cerita tentang mama saya itu adalah cerita yang benar saudara. Kemudian saudara sekalian, tapi yang paling sering kita temukan babak baru dalam hidup, sesuatu yang mengagetkan, ketiba-tibaan itu paling banyak, perubahan dalam hidup paling banyak itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba ada masalah. Saudara tenang-tenang, ikut Tuhan tenang-tenang. Saudara ikut Tuhan setia, ke gereja setia. Saudara melayani Tuhan dengan setia. Hidup tenang, tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaan, tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga, tiba-tiba anak seperti ini, tiba-tiba ketahuan ada masalah dalam keluarga. Saudara sekalian, tiba-tiba ada penyakit, saudara. Tiba-tiba ada kematian, ada kehilangan. Dan saudara sekalian, saudara, ini ketiba-tibaan gitu. Ini sesuatu yang gak bisa yang tak bisa kita tolak. Tiba-tiba ada penyakit. 2014 saudara sekalian, tak tahu saya sudah pernah saksi waktu saya khotbah di retreat saudara, atau suami saya beberapa kali khotbah di sini mungkin sudah cerita. Tiba-tiba saudara sekalian, saya divonis dokter kena kanker saudara sekalian. Karena ada benjolan di dada kiri dan kanan. Saudara, dan itu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dalam sekejap saudara sekalian itu perubahan. Ada babak baru di hidup yang mengerikan saudara. Dan saya pernah merasa bagaimana orang yang divonis kanker tiba-tiba saudara sekalian kayak melihat masa depan itu gak ada lagi. Tiba-tiba ketika dengar seperti itu, tiba-tiba berubah semua. Saudara sekalian, ada kehilangan-kehilangan dalam hidup kita. Barusan saudara sekalian saya memimpin sesi pemuritan di kampus saudara. Kemudian saudara sekalian, salah satu mahasiswa kami itu agak ngamuk gitu ya dengan temannya, dan dia bicara agak keras. Kemudian akhirnya setelah sesi pemuritan saya telepon dia karena dia hadir secara online. Saya tanya, kamu kenapa seperti itu tadi? Setahu saya kamu bukan seperti ini. Dia kerja di sebuah bank yang besar di Surabaya dengan kedudukan yang cukup baik. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kenapa dia bilang, Bu Meta saya minta maaf, saya yang salah tadi, bukan mereka Bu, saya yang salah.
kenapa kamu seperti itu? Karena saya tahu karaktermu bukan seperti itu. Dia bilang, tadi siang Bu, sebelum pemuritan, saya kena tipu puluhan juta rupiah. Masih gadis saudara, masih belum menikah. Saya kena tipu puluhan juta rupiah dan saudara, dia emosi setengah mati saudara sekalian. Dan ketika kelas pemuritan itu terbawa. Saudara sekalian, dan hampir semua kita akan kaget dengan ketiba-tibaan. Hampir semua kita akan tidak bisa menolak apa yang namanya ketiba-tibaan, apa yang namanya perubahan, babak baru dalam hidup. Saudara sekalian, dan kita menyebutnya misteri kehidupan. Kita menyebutnya misteri kehidupan. Kita sudah jaga kesehatan baik-baik loh. Kita sudah makan baik-baik. Kita sudah makan yang sehat. Kita tidak makan jeroan. Kita tiba-tiba saudara sekalian kita kena stroke. Tiba-tiba kita tidak bisa apa-apa. Saudara sekalian, kita sudah jaga hidup kita dengan baik. Kita mengatur keuangan kita dengan baik. Tiba-tiba terjadi kehilangan yang besar dalam hidup kita. Saudara sekalian, dan cerita tentang Ayub mengajarkan 4 fakta yang tidak bisa kita hindari, termasuk kalau saudara dan saya jadi orang Kristen yang taat beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya menyampaikan 4 fakta yang tidak bisa kita tolak dan saudara sekalian tidak bisa kita hindari, termasuk ketika saya dan saudara sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan. Fakta yang pertama, ada musuh yang tidak dapat kita lihat tapi nyata. Mari sama-sama ngomong dengan saya supaya kita ingat, sampai di rumah pun kita ingat. Ada musuh yang tidak dapat kita lihat tapi nyata. 1, 2, 3. Ada musuh yang tidak dapat kita lihat tapi nyata. Setuju dengan saya? Setuju ya dengan saya ya? Ada musuh yang tidak bisa kita lihat. Bicara tentang kisah penderitaan Ayub saudara, maka di balik layar kita akan ada satu skenario yang kita baca tadi saudara sekalian. Ketika iblis temui Tuhan, saudara, dan kemudian iblis ngomong sama Tuhan, iya Ayub hidup benar, iya Ayub diberkati Tuhan, karena engkau yang taruh pagar di sekelilingnya, sehingga Ayub hidupnya baik. Coba engkau Allah angkat pagar pelindung Ayub, pasti dia akan mengutuki engkau. Saudara sekalian, dan saudara sekalian, ini fakta. Ini fakta bahwa ada musuh yang tidak dapat kita lihat tapi nyata. Ada iblis, ada kuasa kegelapan yang setiap hari ingin menjatuhkan orang percaya. Tidak peduli saudara rohaninya seperti apa, tidak peduli saudara semakin setia sama Tuhan, tetapi ada musuh yang seperti singa yang mengaum-ngaum, kata saudara sekalian, yang mengaum-ngaum, dia berjalan di sekeliling kita setiap hari tanpa berhenti saudara, dengan tujuan ingin menjatuhkan orang percaya. Dan saudara, fakta ini harusnya membawa kita hari ini, saya dan saudara, untuk waspada. Mari ngomong ke kiri kanan, waspada loh. Ngomong ke kiri kanan loh, waspada loh gitu ya. Waspada loh. Saudara, ada banyak kita yang merasa begini, saya ini kuat gitu. Saya ini kuat. Saya ini gak mungkin jatuh. Saya ini gak mungkin lemah. Saya ini baca firman Tuhan setiap hari. Saya ini berdoa setiap hari. Saya ini memuliakan Tuhan setiap hari, menyembah Tuhan setiap hari. Saudara sekalian, saya mau ngomong satu fakta, bahwa ada kuasa kegelapan, ada iblis yang tidak bisa lihat dengan mata kita, tetapi setiap hari saudara sekalian, dia berjalan di sekitar kita dan mencari celah untuk menjatuhkan orang percaya. Itu sebabnya perlunya setiap hari ketika bangun pagi saudara duduk di bawah kaki Tuhan, minta kekuatan Allah, minta perlindungan Tuhan. Seperti Ayub yang mendoakan anak-anaknya, seperti Ayub yang mendoakan keluarganya, seperti Ayub yang membangun mezbah, saudara sekalian. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu pun dari hidup kita yang bisa kita banggakan dan kita ngomong, Tuhan, saya kuat loh. Saya bisa lewati hari-hari saya kuat loh Tuhan. Saya ini baca firman Tuhan banyak setiap hari. Berapa pasal saya baca? Tidak ada saudara.
Setiap hari kalau kita hidup, kita bisa berkemenangan setiap hari. Sedang membuktikan bahwa Allah lah yang menyertai kita. Hanya kekuatan Allah yang memampukan kita untuk kita bisa kuat menghadapi serangan iblis. Saudara, hari ini bukankah teknologi, bukankah kemajuan zaman, bukankah globalisasi, saudara, itu adalah anugerah Allah yang sebenarnya menolong kita untuk kita semakin maju, semakin baik. Tetapi saudara, kemajuan-kemajuan ini pun yang menjadi alat bagi iblis, saudara, untuk menjatuhkan orang percaya. Hari ini saudara sekalian, ketika saudara baca tentang perselingkuhan, ketika saudara baca tentang ketidaksetiaan, ketika saudara baca tentang, saudara sekalian, saudara baca tentang hari ini kejahatan meningkat dengan luar biasa. Saudara-saudara akan dapati hari ini, saudara, pembunuhan itu jadi sesuatu yang biasa, saudara. Dan dosa meningkat dengan luar biasa di sekitar kita. Dosa meningkat dengan luar biasa, saudara sekalian. Saudara, dosa meningkat dengan luar biasa. Sesuatu yang dulu kelihatannya tabu, sekarang jadi biasa. Dan kemudian saudara, dosa tidak lagi tampil dengan malu-malu, tetapi tampil dengan begitu vulgar, saudara. Begitu terus terang untuk menggodai orang Kristen. Saudara, di kantor, saudara sekalian, korupsi, keuangan, materialistis, saudara sekalian, hedonisme, hidup dalam kemewahan, itu menggodai orang Kristen untuk kita jatuh dan kita meninggalkan Tuhan. Dan ini ada begitu banyak cara iblis di sekitar kita untuk menjatuhkan hidup orang percaya. Dan saudara sekalian, mari kita berdekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita bergantung Tuhan setiap hari. Fakta yang kedua, saudara sekalian, ada ujian yang kita tanggung, yang seharusnya tidak kita terima tapi diizinkan oleh Allah. Mari sama-sama katakan, ada ujian yang kita tanggung, yang sebenarnya tidak harus kita terima tapi diizinkan oleh Allah. Atau kita singkat aja, ada ujian yang diizinkan oleh Allah. 1, 2, 3. Ada ujian yang diizinkan oleh Allah. Ketika membaca kitab Ayub, saudara sekalian, ketika saudara membaca kitab Ayub, saudara sekalian, saudara akan sampai pada satu tafsiran seperti saya. Harusnya Ayub tidak diuji, tidak mengalami ujian seperti itu. Yang setuju katakan ya. Harusnya Ayub hidupnya tenang-tenang. Harusnya Ayub, saudara sekalian, tidak menghadapi penderitaan yang besar, yang berat seperti yang dia alami. Seharusnya, saudara sekalian, dia tidak kehilangan 10 anaknya. Dia tidak kehilangan harta kekayaannya. Dia tidak kehilangan kesehatannya. Seharusnya tidak. Tetapi kemudian, saudara sekalian, ketika iblis berkomunikasi dengan Allah, dan kemudian saudara, Allah mengambil satu keputusan penting untuk hidup Ayub. Aku izinkan Ayub masuk dalam ujian yang berat. Saudara sekalian, Ayub orang benar loh. Ada kalanya ketika kita dalam kondisi yang berat, kita akan ada dalam pertanyaan begini, Tuhan kok bisa sih? Kok saya sih? Saya salah apa loh Tuhan? Saya salah apa? Saya ini sudah setia berbakti, saya setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika tahun 2014 saya divonis dokter seperti itu, saudara sekalian. Dan kemudian saya masuk dalam gereja. Saya duduk, saudara, saya bilang, Tuhan, dari saya kecil, saya tidak pernah melihat Tuhan tidak baik dalam hidup saya. Kalau Tuhan izinkan saya kena kanker sekalipun, saya akan tetap belajar untuk menerima dengan bersyukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan tolong supaya saya bisa kuat menjalaninya. Saya bilang, Tuhan, dari kecil saya tidak pernah terima yang gak baik. Kalau hari ini Tuhan izinkan saya melewati ujian yang berat, kena kanker, saudara sekalian. Saya bilang, Tuhan tolong saya, supaya saya tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan. Tapi ketika bagian itu saya umumkan di gereja, itu saudara hari Sabtu, hari Jumat saya divonis, hari Sabtu saudara sekalian. Hari Minggu suami saya setelah khotbah, suami saya ajak ke depan. Dan kemudian suami saya umumkan di jemaat, mohon bantu doa Ibu Gembala, kemungkinan belum tes saudara ya.
kemungkinan menghadapi, diizinkan Allah hadapi cancer. Kemudian saudara sekalian, satu jemaat itu lari dari belakang saudara. Dia lari, dia kemudian duduk di depan saudara, karena ibadah sudah selesai ya. Dia duduk di depan, dia berlutut di depan, kemudian dia bilang, Tuhan, jangan ibu gembala saya. Ibu gembala saya lo setia Tuhan. Ibu gembala saya lo baik. Ibu gembala saya lo sayang sama jemaat. Jangan dia yang kena, saya aja yang kena. Kemudian saya angkat ibu itu, saya bilang, Bu Heri, kita harus belajar menerima dari Tuhan. Apa saja yang Tuhan izinkan. Doakan saya kalau saya pun diizinkan Allah cancer. Ceritanya panjang ya saudara, karena ternyata Tuhan mengubah itu bukan cancer, ada banyak mujizat saudara. Dan saya bilang kita harus belajar menerima, bukan yang hanya tampak baik saja. Dan saudara, ini adalah fakta hidup loh. Saudara sekalian, sebenarnya kita nggak harus terima itu loh. Secara manusia kita akan ngomong, nggak mungkin lah, sakit dong dia jaga kesehatan. Gak mungkin lah dia kehilangan seperti itu. Gak mungkin lah dia mati waktu corona. Gak mungkin lah ibu itu kehilangan suami pada waktu menghadapi pandemi. Ini keluarga yang setia loh. Ini keluarga yang takut Tuhan. Ini keluarga yang taat sama Tuhan. Tapi saudara sekalian, di luar kemampuan kita, ada Allah yang berotoritas atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan otoritas Allah itu yang kadang-kadang mengizinkan kita, seperti membiarkan kita masuk dalam sebuah area yang namanya ujian, yang namanya penderitaan, yang namanya sakit penyakit, yang namanya kehilangan, yang namanya saudara sekalian kematian. Dan kita hanya ngomong, Tuhan, I surrender all. Tuhan, aku berserah. Karena sesungguhnya ketika kita berhadapan dengan otoritas Allah, maka kita gak bisa buat apa-apa. Ini fakta yang kedua. Bahwa saudara sekalian, Allah mengizinkan kita masuk dalam penderitaan. Allah yang mengangkat pagar pelindung Ayub. Allah yang mengangkat pagar pelindung kita. Allah yang mengangkat sejenak kesehatan kita. Dan saudara, saya harus jujur bahwa Allah yang berotoritas atas hidup kita. Allah yang berotoritas. Fakta yang ketiga saudara sekalian, kita menjalani sebuah rencana yang tidak kita mengerti. Mari sama-sama katakan, saya menjalani sebuah rencana yang saya tidak mengerti. 1, 2, 3. Saya menjalani rencana Allah atas hidup kita itu tidak kita pahami saudara sekalian. Karena kita manusia yang sangat terbatas. Dengan pikiran Allah yang sangat luar biasa. Kalau Allah bisa kita pahami, dia bukan Allah. Kalau Allah kita bisa mengerti rencana-rencananya dalam hidup kita, dia bukan Allah. Tapi kita ada dalam satu kondisi di mana kita tidak ngerti rencana Allah. Kita tidak ngerti loh saudara sekalian, besok Allah bawa kita kemana. Kita tidak ngerti loh saudara, 1 bulan ke depan Allah bawa kita kemana. Saudara yang setuju dengan saya katakan iya. Kita tidak tahu setelah kita keluar dari ibadah ini kita jadi seperti apa. Allah punya rencana apa dalam hidup kita, kita nggak tahu saudara sekalian. Kita sangat terbatas. Dan saudara sekalian, kadang rencana Allah itu berjalan seiring dengan apa yang namanya proses hidup. Mari sama-sama katakan proses hidup. Penderitaan, penyakit. Kalau saya mau cerita saudara sekalian penyakit saya, maka saudara mungkin akan kok lama banget gitu ya. Karena ketika ditemukan benjolan di dada saudara, ada sekitar 17-19 benjolan. Yang paling besar itu 3,8 cm, itu seperti telur ayam kampung saudara. Kemudian saudara sekalian sampai sekarang belum hilang. Kemudian saudara tahun berikutnya tiba-tiba saudara saya ketika jemput suami di
GPPS, saudara, suami saya ngajar di STAS waktu itu. Saya jemput, saya masih nyetir mobil, saudara sekalian, saya nyetir mobil, kemudian saya jemput suami saya. Dan kemudian kami makan di restoran, bukan restoran, di rumah makan di sebelahnya GPPS. Dan waktu makan, saudara sekalian, saya merasa gak enak. Maaf, saya baru selesai period, datang bulan, saudara, itu 1 minggu lalu. Tapi saya punya otak itu, saudara, jalan. Kalau ada pendarahan sedikit, mungkin karena saya capek. Mungkin karena saya banyak kerjaan. Itu otak saya jalan. Tidak langsung kalap, takut gitu kan saudara sekalian. Saudara, dan saya, waktu itu pagi itu saya pakai pembalut saudara sekalian. Tapi ketika ada di restoran itu dan ketika saya lihat saya pakai jeans. Dan saudara sekalian, saya gak merasa lemas dan saya kaget karena tempat duduknya sudah penuh dengan darah. Artinya saya mengalami pendarahan. Dan kemudian saudara, saya pulang, saya ganti baju, langsung dibawa ke rumah sakit, saudara sekalian, di satu rumah sakit swasta yang terbaik di Surabaya. Kemudian diperiksa, saudara sekalian, ternyata ada benjolan yang besar di kandungan, saudara sekalian. Hari itu kembali Tuhan bikin syok saya lagi. Ini belum selesai loh Tuhan. Kenapa ada benjolan lagi di kandungan? Saudara, kejadiannya, kisahnya itu berbeda-beda saudara. Karena saudara sekalian, itu hari Kamis, hari Jumat saya second opinion untuk periksa lagi kesehatan saya. Dan kemudian menjalani pemeriksaan USG, foto dan sebagainya ke rumah sakit kedua swasta di Surabaya. Dan saudara, dalam 1x24 jam tiba-tiba benjolan saya itu hilang. Saudara sekalian, dan saya mempercayai itu miracle, itu mujizat Tuhan. Tapi saudara, beberapa tahun kemudian, saudara, tiba-tiba saudara, ini saya bengkak. Ada bengkak saudara, dan itu nampak benar saudara. Saya pikir biasa, saya biarin saudara. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit onkologi karena sudah mengganggu. Karena sempat saya tidak bisa mendengar dan sempat saya tidak bisa ngomong. Ketika saya periksa dan kemudian difoto, ternyata benjolan itu berderet-deret di rahang kiri kanan saya. Juga di tengkuk, batang leher saya saudara, belakang. Itu benjolan berderet-deret. Dan kemudian saudara sekalian, saya tertunduk di hadapan Tuhan dan saya tanya, Tuhan, kok gak berhenti sih? Gak berhenti gitu. Kalau saudara tahu dokter Aryo, dokter onkologi di rumah sakit onkologi yang terkenal saudara sekalian. Dia bilang begini, Meta, kamu itu adalah wanita yang dikaruniai Tuhan. Loh dokter, karunia apa saya? Dia bukan agama Kristen. Dokter Aryo ngomong gini, karena kamu dikaruniai Tuhan, tubuh yang ditumbuhi berbagai macam benjolan. Mulai dari tengkuk, rahang, dada, dan saudara ada banyak cerita saudara. Dan saya sempat bertanya Tuhan punya rencana apa atas hidup saya? Saya seperti menjalani sebuah misteri kehidupan saudara sekalian. Yang tiba-tiba sehat, tiba-tiba baik. Dan tiba-tiba dalam kurun waktu yang cukup lama, bertahun-tahun saudara sekalian, itu berganti-ganti dalam hidup saya. Dan saya tanya gini, Tuhan, rencanamu apa sih atas hidup saya? Dan saya pastikan ada banyak yang duduk di tempat ini yang juga ketika Allah izinkan hadapi ujian, hadapi penderitaan, hadapi kehilangan, hadapi sakit penyakit, hadapi tantangan. Saudara kan ngomong begini, Tuhan, aku gak ngerti rencanamu dalam hidupku Tuhan. Tuhan mau bawa kemana saya? Ayub ngomong pada pasal 23 saudara sekalian. Pada akhirnya Ayub ngomong, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu pasal 23. Pasal pertama ketika Ayub lihat kondisinya, ketika Ayub lihat hartanya hilang, ketika Ayub lihat 10 anaknya meninggal, dia tidak bisa ngomong saudara sekalian. Dia hanya ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi Ayub gak ngerti rencana Tuhan seperti apa atas hidupnya. Pasal yang terakhir Ayub ngomong, dulu aku tahu Tuhan dari kata orang saja, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Allah. Itu setelah proses dia lewati. Ada kalanya hari ini saudara sekalian, ketika saudara menghadapi proses penderitaan, sakit yang Tuhan izinkan, saudara ada dalam sebuah rencana Allah yang besar, tapi kita gak ngerti
Kita nggak ngerti, kita bertanya-tanya, Tuhan mau dibawa kemana saya? Dan ini misteri kehidupan, saudara. Tapi fakta yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada saudara, berbeda dengan 3 fakta. Tiga fakta tadi itu bicara tentang misteri kehidupan. Tapi fakta yang keempat, saudara sekalian, mari kita katakan sama-sama, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama dengan semangat pagi ini katakan, Allah tidak pernah meninggalkan saya. Amin, saudara sekalian. Sekali lagi katakan, Allah tidak pernah meninggalkan saya. Saudara sekalian, di tengah-tengah ada kuasa kegelapan ingin menghancurkan kita. Di tengah-tengah ada ujian yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika Allah mengangkat pagar pelindung kita. Ketika kita melewati sebuah rancangan Allah atas hidup kita. Yang tidak kita mengerti, saudara sekalian. Bagian terakhir saya ingin sampaikan kepada saudara. Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah lah yang memegang kuasa atas hidup kita. Saudara, kekuatan orang Kristen itu apa sih? Ketika membaca kitab Ayub, ketika kemudian iblis ngomong ini, Tuhan, bukankah Tuhan yang taruh pagar di sekeliling Ayub? Artinya saudara sekalian, Allah yang melindungi hidup kita. Tidak mungkin iblis gampang mengganggu orang percaya. Tidak mungkin iblis gampang menghancurkan kita. Karena ada pagar pelindung Allah di sekeliling kita yang tidak mungkin iblis lewati tanpa seizin daripada Tuhan. Saudara, ini kekuatan kita loh. Saudara sekalian. Apalagi saudara, orang bilang begini, tidak kelihatan tangan Allah bagi Ayub di semua tulisan tentang Ayub. Tidak kelihatan, saudara sekalian. Allah yang hadir, kemudian Allah ngomong, Ayub, aku memberikan kekuatan. Ayub, aku memberikan pemulihan. Ayub, aku sembuhkan sakitmu. Tidak ada. Di 40 pasal lebih, saudara sekalian, tentang Ayub tidak ada. Tapi saya pastikan, saudara, Allah hadir dan menopang Ayub sampai Ayub berkemenangan. Saudara akan baca perbincangan Ayub dengan Allah. Ayub berkomunikasi dengan Allah, saudara sekalian. Dan saudara, ketika saudara baca bagian pertama, pasal yang pertama, Tuhan ngomong begini sama iblis. Ayub itu hambaku yang setia. Dia tidak mungkin jauh dari aku gitu, kalau saya bahasakan gitu kan. Gak mungkin ketika kamu ngambil semuanya, Ayub pasti akan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tahu kemampuan Ayub. Tuhan tahu. Kemudian Tuhan hadir menopang Ayub, saudara sekalian. Gak salah ketika pasal yang terakhir Ayub ngomong, dulu aku dengar tentang Allah yang baik, tentang Allah yang berkuasa, tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan orang percaya, itu dari kata orang saja. Tetapi sekarang mataku melihat siapa Allah sebenarnya. Dalam semua yang Allah izinkan dalam hidup kita. Dalam semua ujian. Dalam semua rencana Allah yang kadang tidak mengerti, yang tidak kita mengerti. Percayalah saudara, saya dan saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Sehingga hari ini saudara seharusnya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kondisi apapun hari ini tetaplah kuat. Karena tidak akan mungkin dibiarkan orang benar tergeletak. Tuhanlah penopang hidup kita. Saudara sekalian, Allah yang memulihkan. Saudara, Allah yang memulihkan Ayub. Mari sama-sama katakan, Allah yang mengizinkan, Allah yang memulihkan. 1, 2, 3, Allah yang mengizinkan, Allah yang memulihkan. Bagian terakhir dari khotbah saya, saudara sekalian. Saudara, kita tidak pernah sendiri. Faktanya Allah lah yang hadir bersama-sama dengan kita di kondisi apapun, termasuk di kondisi yang berat. Saudara, Dia yang mengizinkan, Dia yang membiarkan, seperti membiarkan kita berjalan dalam sebuah rencana yang berat, sebuah proses kehidupan yang berat. Tetapi saudara sekalian, pada akhirnya Dia adalah Allah
yang sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara sekalian, saudara, keyakinan kita itu bahwa setiap orang percaya pasti menang. Katakan pasti menang bersama Tuhan. Sama-sama katakan pasti menang bersama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi saudara sekalian pasti menang. Saudara, saya mau tarik sebuah garis panjang, saudara, dari kitab yang kita baca. Dari kitab Kejadian, saya tarik sampai kitab Wahyu. Saudara tahu enggak, di kitab Wahyu itu, setiap ngomong begini tuh hati saya bergetar. Saya bersyukur sama Tuhan. Di kitab Wahyu itu saudara ada satu namanya kitab kehidupan. Dan di sana saudara, itu sudah tertulis nama-nama orang yang akan diselamatkan. Termasuk nama saya. Termasuk nama saudara. Saudara sekalian, saudara percaya nama kita sudah ada di kitab kehidupan. Hari ini kalau iblis ingin menjatuhkan kita, kalau ada penyakit ingin menghancurkan kita, kalau ada masalah yang ingin membuat kita jauh dari Tuhan, kita tidak mungkin jauh dari Tuhan. Kita tidak mungkin tergeletak. Kita Wahyu memastikan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan, dan masalah tidak akan membuat nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Penyakit tidak akan membuat kita dihapus dari kitab kehidupan, karena Allah yang akan menopang kita sampai satu waktu kita menang bersama dengan Kristus. Saudara, saya tarik kita Wahyu kembali ke Injil. Saudara, ketika kita arahkan mata kita ke salib Kristus, saudara sekalian, setiap kali saya khotbah, saya belajar untuk mengakhirinya dengan gospel. Saya belajar mengakhirinya dengan Injil. Saudara tahu enggak? Semua penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Semua masalah kita sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Dan saudara sekalian, salib Kristus, ketika kita memandang salib Kristus, sedang memastikan saya dan saudara pasti menang oleh kekuatan salib Kristus. Hari ini saudara sekalian, percayai Tuhan. Dia pasti baik. Pasti baik. Kalau saudara hari ini datang dengan masalah, hari ini saudara datang dengan sakit penyakit, pegang dada saudara dan ngomong begini, Tuhan pasti baik. Walaupun jalan yang saya lewati mungkin gak baik, kelihatan tidak baik, tapi pada akhirnya Tuhan pasti baik. Saudara, hari ini mari saudara kita bersandar kepada Tuhan. Mari hari ini saudara sekalian bergantung terus kepada Tuhan setiap hari. Jangan andalkan kekuatan kita, terus dekat dengan Tuhan. Misteri kehidupan kita gak tahu. Yang kita tahu yang bukan misteri bahwa Allah lah penopang bagi orang-orang yang dikasihinya. Amin firman Tuhan. Engkaulah Tuhan, pegang tanganku ya. Mari tunduk kepala. Jemaat katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Jemaat saja dengan lembut. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu semua sama-sama, ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sedang cepat saya undang bangkit berdiri sama-sama. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin, amin Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Mari berseru kepada Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Saudara sekalian, pernah lihat kruistik? Ibu-ibu mungkin tahu ya kruistik. Kalau kita lihat belakangnya, kita akan lihat carut marut gitu loh. Benang-benang yang gak karu-karuan. Kalau kita lihat awan yang gelap, saudara sekalian. Kalau kita lihat, saudara, hidup kita kadang seperti benang di baliknya kruistik yang carut marut. Tapi saudara tahu enggak? Di balik semua itu, Tuhan baik dan punya rencana yang indah. Hari ini yang ngomong begini, Tuhan, saya enggak bisa loh berjalan sendiri tanpa Engkau. Saya perlu tangan-Mu setiap hari, pegang tangan saya. Mari saudara bersama-sama dengan saya angkat tangan dan katakan, ini tangan saya Tuhan, pegang tangan saya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat serahkan kepada Pak Mun hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami terima kekuatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua jemaat Tuhan penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan bersama Tuhan. Haleluya. Bersama Tuhan kami kuat, kami bisa. Hidup dan mati kami milik Tuhan. Hidup dan mati kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah. Terus lanjutkan segala aktivitasmu dengan menikmati terus kebersamaan bersama Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Kami berdoa, bersyukur, percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.